Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di First Story. Jangan lupa klik tombol subscribe ya. Bersedekah subscribe dan like ke channel ini sangat bermanfaat buat kami, agar kami bisa terus memberi manfaat. Saya doakan kalian semua panjang umur, kaya raya, diberi kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin. Dr. Nadia adalah seorang wanita muda berusia 28 tahun. Seorang dokter sekaligus peneliti yang dikenal karena kecantikannya dan dedikasinya pada dunia kesehatan. Dengan rambut hitam panjang yang selalu diikat rapi saat bekerja dan mata coklat tajam penuh semangat, Nadia tak pernah gentar menghadapi tantangan. Kali ini, ia bersama tim peneliti lainnya sedang berada di tengah hutan tropis untuk meneliti tumbuhan obat yang dikatakan memiliki potensi besar untuk dunia medis. Hutan itu adalah tempat yang penuh misteri, dengan satwa liar dan medan yang tak terduga. Tapi Nadia menikmati setiap tantangan yang datang. Baginya, menemukan sesuatu yang baru dalam alam liar adalah bagian dari misinya untuk membantu lebih banyak orang melalui ilmu kedokteran. Di hari kelima penelitian, keadaan mulai berubah. Ketika timnya sedang melakukan survei di area yang lebih dalam di hutan, Nadia, yang terlalu fokus pada sampel-sampel tanaman yang ia ambil, tanpa sadar menjauh dari kelompoknya. Ia berusaha mencari jalur kembali, tetapi suara gemerisik di semak-semak dan pohon-pohon raksasa yang mengelilinginya membuat orientasinya hilang. Sinar matahari yang memudar di antara dedaunan rimbun semakin membuatnya gelisah. Nadia tahu, terpisah dari tim di hutan seperti ini bukanlah situasi yang baik. Dia mencoba memanggil anggota timnya, tetapi suara angin yang bergemuruh dan suara burung-burung yang berkicau menenggelamkan panggilannya. Saat Nadia berusaha berjalan cepat untuk mencari jalan keluar, tiba-tiba kakinya terasa tertarik kuat ke bawah. Dalam sekejap, tubuhnya terjerat oleh tali kasar yang mencengkram kakinya dengan keras. Sebelum ia sempat menyadari apa yang terjadi, tubuhnya tergantung beberapa meter di atas tanah, terjebak dalam jebakan hewan liar, mungkin jebakan babi hutan yang dipasang oleh pemburu lokal. Rasa sakit menjalar dari kakinya yang terperangkap, sementara kepalanya mulai pusing karena posisinya yang menggantung. Dengan seluruh kekuatannya, Nadia berusaha mengeluarkan suara, tetapi teriakannya hanya menggema dalam sunyi hutan. Perlahan-lahan, kelelahan dan rasa sakit membuat kesadarannya memudar. Nadia hanya bisa mendengar suara daun yang bergerak di sekitarnya sebelum semuanya menjadi gelap. Tubuhnya tak lagi melawan. Dia pingsan, tak berdaya, tergantung di antara pepohonan hutan yang tinggi. Di saat yang sama, jauh di dalam hutan, seorang pria yang telah hidup sendirian selama bertahun-tahun mendengar suara teriakan lemah itu. Dia adalah seorang pria yang dikenal sebagai Ki Tarzan, atau setidaknya itulah yang dia sebutkan kepada binatang-binatang di sekitarnya. Usianya sekitar 30 tahun, dengan tubuh berotot karena hidup di alam liar dan kulit yang coklat terbakar matahari. Rambutnya panjang, liar, dan matanya biru tajam penuh rasa ingin tahu tentang dunia luar yang tak pernah dia sentuh. Tarzan adalah pria yang tak pernah bertemu manusia lain selama hidupnya. Dia hidup dalam keharmonisan dengan alam dan binatang hutan. Namun, suara teriakan itu menarik perhatiannya. Dengan cepat dan cekatan, dia bergerak di antara pepohonan, mengikuti sumber suara. Ketika dia akhirnya tiba di tempat itu, pandangannya tertuju pada sosok Nadia yang tergantung tak berdaya. Mata Tarzan melebar, bukan hanya karena dia belum pernah melihat jebakan itu sebelumnya,
tetapi juga karena ini adalah kali pertama dia melihat seorang wanita. Dia mendekat dengan hati-hati, menatap tubuh Nadia yang terkulai, rambut hitamnya yang panjang bergoyang lembut di udara. Tarzan segera mengeluarkan pisau batu yang ia buat sendiri dan memotong tali jebakan dengan gerakan cepat namun hati-hati. Nadia jatuh pelan ke tanah, tapi tetap tidak sadarkan diri. Tarzan, dengan rasa penasaran yang mendalam, berjongkok di sampingnya. Dia belum pernah melihat makhluk seperti ini, begitu berbeda dari binatang-binatang yang biasa ia rawat. Pakaian Nadia yang berbeda dari apa yang dia kenal, dan wajah halusnya yang pucat membuat Tarzan semakin bingung, tapi juga menarik perhatiannya. Meski tak tahu harus berbuat apa, instingnya untuk menolong lebih kuat. Tarzan dengan sigap mengangkat tubuh Nadia ke pundaknya dan membawanya menuju rumahnya yang berada di atas pohon besar yang menjulang tinggi di tengah hutan. Dia tak tahu siapa wanita ini, tapi dia merasa harus melindunginya, sebagaimana ia melindungi alam sekitarnya. Sesampainya di rumah pohonnya yang sederhana namun kokoh, Tarzan dengan hati-hati membaringkan Nadia di atas tempat tidur dari dedaunan kering dan kulit binatang yang ia kumpulkan. Dia menatapnya beberapa saat, mencoba memahami apa yang harus dilakukan selanjutnya. Nadia masih tidak sadarkan diri, tapi Tarzan tahu bahwa ia membutuhkan perawatan. Dengan gerakan yang lincah, ia mengambil ramuan herbal dari sekitar hutan, obat alami yang dia pelajari dari pengamatan hewan-hewan hutan selama bertahun-tahun. Dia mulai mengoleskan ramuan itu ke luka di kaki Nadia yang terjerat jebakan tadi. Ia melakukannya dengan hati-hati, penuh perhatian, meskipun dia tidak benar-benar mengerti apa yang sedang ia hadapi. Tarzan duduk di dekatnya sepanjang malam, menjaga dengan penuh kewaspadaan. Dia menatap wajah Nadia yang tenang dalam tidurnya, tertarik pada keindahan yang belum pernah dia saksikan. Di luar, suara hutan yang biasa terdengar menenangkan bagi Tarzan, namun kini terasa berbeda. Ada kehadiran baru yang mengisi dunianya. Meski belum mengerti sepenuhnya siapa wanita ini, Tarzan merasakan ikatan yang aneh, seolah-olah alam membawa mereka bersama-sama dalam cara yang tak bisa dia jelaskan. Nadia terbaring di sana, tak sadar bahwa hidupnya telah berubah selamanya. Sementara Tarzan, pria hutan yang tidak mengenal peradaban, mulai merasakan sesuatu yang belum pernah dia alami sebelumnya. Rasa ingin melindungi, rasa tertarik yang misterius pada wanita asing ini. Ketika Nadia perlahan membuka matanya, dunia di sekitarnya terasa asing dan membingungkan. Ia berusaha menggerakkan tubuhnya, tetapi rasa sakit di kakinya membuatnya terbaring kembali. Pandangannya masih samar-samar, tapi dia bisa merasakan bahwa tempat ini bukanlah rumah sakit atau tenda penelitiannya. Nadia melihat sekeliling dengan cemas. Ia berbaring di atas tempat tidur dari dedaunan yang kering, dikelilingi oleh dinding kayu yang kasar. Di atasnya, langit-langit rumah ini terbuat dari ranting-ranting dan daun lebat, seolah berada di dalam jantung hutan. Udara di dalam ruangan terasa segar, tetapi penuh dengan aroma alam liar. Saat kesadarannya pulih sepenuhnya, perasaan panik menyelimuti dirinya. Di mana dia? Bagaimana dia bisa sampai di tempat ini? Nadia berusaha mengingat apa yang terjadi, dan kilasan ingatan itu mulai kembali. Dia terjebak dalam jebakan babi hutan, terjatuh, dan setelah itu, segalanya menjadi gelap. Saat ia berusaha duduk, rasa sakit di kakinya semakin terasa. Nadia menunduk,
Melihat bahwa kakinya telah diobati dengan daun-daunan yang tampak diikat rapi menggunakan tali dari serat tumbuhan. Namun, sebelum ia bisa berpikir lebih jauh, terdengar suara langkah kaki. Nadia menoleh, jantungnya berdegup kencang ketika sosok seorang pria muncul dari pintu masuk. Pria itu tinggi dan berotot, dengan kulit kecoklatan yang tampak terbakar oleh matahari. Rambutnya panjang dan liar, bergelombang hingga ke pundaknya, dan pakaian yang ia kenakan hanyalah selembar kulit binatang yang dililitkan di pinggangnya. Matanya biru terang, tajam namun penuh rasa ingin tahu. Nadia menahan napas. Siapa pria ini? Pria itu berhenti di ambang pintu, menatap Nadia dengan ekspresi heran, seolah melihat sesuatu yang benar-benar baru. Nadia merasakan ketegangan di dadanya. Pria ini tidak tampak berbahaya, tetapi jelas bahwa dia adalah sosok yang hidup di alam liar, jauh dari peradaban. Nadia menatapnya kembali. Kebingungan dan ketakutan bercampur menjadi satu. Pria itu, yang tak lain adalah Tarzan, perlahan mendekat dengan langkah hati-hati, matanya tertuju pada Nadia. Meskipun tak ada kata-kata yang keluar dari mulutnya, gerakannya tidak menunjukkan ancaman. Tanpa berkata apa-apa, Tarzan mengambil kendi dari meja kayu sederhana di dekatnya dan menuangkan air ke dalam mangkuk kecil. Dia mendekatkan mangkuk itu ke Nadia, menawarkan minuman. Nadia ragu-ragu sejenak, namun rasa haus yang tak tertahankan membuatnya menerima tawaran itu. Dia meminum air itu dengan perlahan, dan saat air dingin mengalir di tenggorokannya, ia mulai merasa sedikit lebih tenang. Tarzan tetap mengawasinya dengan saksama, matanya penuh dengan rasa ingin tahu yang mendalam. Setelah beberapa saat, Nadia mengumpulkan keberaniannya untuk berbicara. Di mana aku?" Ia tanyanya dengan suara serak, masih lemah. Tarzan hanya menatapnya tanpa menjawab, jelas tidak memahami apa yang ia katakan. Nadia menggigit bibirnya, menyadari bahwa pria ini mungkin tidak bisa berbicara bahasa yang sama dengannya. Ia mencoba menggunakan bahasa tubuh, menunjuk pada dirinya sendiri, lalu ke sekeliling ruangan, berharap bahwa pria ini bisa mengerti pertanyaannya. Tarzan tampak berpikir sejenak, lalu menunjuk keluar jendela rumah pohon. Melalui celah-celah daun yang bergoyang, Nadia bisa melihat hutan lebat di luar, seolah-olah mereka berada di tengah-tengah belantara yang luas dan tak terjangkau. Pria itu kemudian meletakkan tangannya di dada, menatap Nadia dengan ekspresi lembut. Nadia tidak tahu pasti apa yang ia maksud, tetapi dia mulai merasakan bahwa pria ini telah menyelamatkannya. Selama beberapa hari berikutnya, Nadia mulai pulih perlahan. Setiap kali ia terbangun, Tarzan ada di dekatnya, memberikan makanan dan air, merawat kakinya yang terluka, dan memastikan bahwa ia tetap nyaman. Meskipun mereka tidak bisa berbicara, Tarzan menggunakan bahasa tubuh untuk menjelaskan apa yang ia lakukan, dan Nadia belajar memahami isyaratnya. Seiring waktu, rasa takut yang awalnya dirasakannya mulai menghilang, digantikan oleh rasa penasaran yang mendalam tentang siapa sebenarnya pria ini. Suatu hari, saat Tarzan sedang menyiapkan ramuan herbal untuk kakinya, Nadia memperhatikan dengan seksama. Meskipun dia tidak mengenal ramuan ini, dia terkesan dengan keterampilan Tarzan dalam merawat luka-lukanya. "Kamu belajar ini dari mana?" Nadia bertanya lembut, meskipun tahu bahwa pria itu mungkin tidak mengerti. Namun, Tarzan mengangguk perlahan,
menunjukkan bahwa dia memang memahami sedikit apa yang Nadia maksud. Dengan bahasa isyarat, Tarzan mulai menjelaskan bahwa ia belajar semua ini dari mengamati alam dan hewan-hewan di hutan. Nadia terkejut. Pria ini, meskipun hidup di alam liar, memiliki pengetahuan yang mendalam tentang penyembuhan alami. Hari-hari berlalu, dan keduanya semakin dekat. Nadia mulai bisa berjalan dengan bantuan tongkat, dan Tarzan membawanya keluar dari rumah pohon untuk melihat sekeliling. Mereka berjalan perlahan di hutan, dengan Tarzan yang menunjukkan berbagai tanaman dan binatang di sekitarnya. Nadia terpesona melihat bagaimana pria ini hidup dalam keharmonisan sempurna dengan alam, seolah-olah dia adalah bagian dari hutan itu sendiri. Sementara itu, Tarzan merasa semakin terhubung dengan Nadia. Meski dia tidak pernah bertemu manusia lain sebelumnya, ia merasakan sesuatu yang aneh tumbuh dalam dirinya. Perasaan hangat setiap kali Nadia tersenyum padanya. Di suatu sore, ketika mereka duduk di tepi sungai kecil yang mengalir di tengah hutan, Nadia menatap Tarzan dengan perasaan yang sulit ia jelaskan. "Aku tidak pernah menyangka akan menemukan seseorang seperti kamu di sini," katanya pelan. Meskipun Tarzan tidak memahami kata-katanya secara penuh, ia merasakan nada lembut dan penuh arti di suara Nadia. Mereka saling menatap, mata Nadia yang lembut bertemu dengan mata Tarzan yang tajam namun penuh kehangatan. Perlahan-lahan, keduanya mulai menyadari bahwa perasaan yang tumbuh di antara mereka bukan hanya sekedar rasa saling menghargai. Ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Nadia, yang awalnya hanya terpesona oleh dunia Tarzan yang eksotis, mulai merasakan bahwa hatinya tertarik pada pria hutan ini. Begitu pula dengan Tarzan, yang untuk pertama kalinya merasakan kasih sayang yang tidak pernah ia kenal sebelumnya. Dalam sunyi hutan, di bawah sinar matahari yang lembut dan suara gemericik air sungai, perasaan cinta mulai tumbuh di antara mereka, meski mereka berasal dari dua dunia yang begitu berbeda. Nadia dan Tarzan, yang tidak pernah membayangkan bahwa hidup mereka akan bersinggungan, kini mulai menemukan kenyamanan dalam kehadiran satu sama lain. Seiring berjalannya waktu, Nadia semakin pulih, dan meskipun kakinya belum sepenuhnya sembuh, ia sudah bisa berjalan dengan lebih bebas. Namun, kebebasan itu tidak hanya datang dari fisiknya yang mulai kuat kembali, tetapi juga dari hatinya. Hubungan yang terjalin antara Nadia dan Tarzan semakin dalam setiap hari. Meskipun mereka tidak berbagi bahasa yang sama, setiap senyum, sentuhan, dan perhatian yang ditunjukkan Tarzan membuat Nadia merasa aman dan diperhatikan. Di sisi lain, Tarzan yang awalnya hidup sendirian tanpa pernah bertemu manusia lain, kini menemukan kehangatan dan kedekatan yang tak pernah ia bayangkan. Dia merasakan hal-hal yang sebelumnya asing baginya, perasaan ingin melindungi dan keinginan untuk selalu dekat dengan Nadia. Pada suatu pagi, Tarzan membawa Nadia ke sebuah tempat yang sangat istimewa baginya, sebuah lembah tersembunyi yang dipenuhi dengan bunga-bunga liar yang berwarna-warni dan air terjun kecil yang mengalir dengan tenang. Nadia terpana oleh keindahan tempat itu. Tarzan, yang biasanya tampak kuat dan tak terkalahkan di tengah kerasnya alam, kini berdiri dengan senyum lembut, memperhatikan bagaimana Nadia menikmati pemandangan tersebut. Dia telah memilih tempat ini dengan hati-hati, ingin menunjukkan kepada Nadia bagian dari hutan yang paling damai dan indah. Nadia berjalan perlahan ke tengah lembah, merasakan angin sejuk yang membawa harum bunga liar. "Ini sangat indah," katanya dengan suara pelan,
meskipun dia tahu Tarzan mungkin tidak memahami kata-katanya. Namun, Tarzan mengerti dari ekspresi wajah Nadia, dan senyum yang muncul di bibirnya membuat hati Nadia terasa hangat. Di saat itu, mereka berdua duduk di dekat air terjun, membiarkan suasana alam yang tenang mengisi keheningan di antara mereka. Tarzan mengambil setangkai bunga liar yang tumbuh di dekatnya dan memberikannya kepada Nadia. Nadia tersenyum saat menerimanya, dan mereka saling bertukar pandang. Sebuah momen yang tidak memerlukan kata-kata, hanya kehadiran yang berbicara. Hari-hari berlalu, dan cinta di antara mereka semakin kuat. Nadia tidak lagi merasa seperti orang asing di hutan itu. Dia telah menemukan tempatnya, tidak hanya dalam hutan, tetapi juga dalam hati Tarzan. Namun, dalam kebahagiaan itu, ada satu hal yang selalu membayangi pikiran Nadia. Bagaimana jika dia harus kembali? Bagaimana jika dia tak bisa hidup sepenuhnya di dunia Tarzan? Pertanyaan-pertanyaan ini menghantui Nadia setiap kali malam tiba dan dia berbaring di samping Tarzan, memikirkan masa depan mereka. Suatu malam, setelah berbulan-bulan mereka hidup bersama di hutan, Nadia menyadari bahwa tubuhnya mulai menunjukkan tanda-tanda yang tidak biasa. Kelelahan, mual di pagi hari, dan perubahan pada tubuhnya membuat Nadia curiga. Sebagai seorang dokter, dia tidak bisa mengabaikan gejala-gejala ini. Ia memutuskan untuk melakukan pemeriksaan sederhana dengan pengetahuan medis yang ia miliki, dan hasilnya tak terbantahkan, dia hamil. Nadia duduk terdiam di sudut rumah pohon mereka, mencoba memahami perasaan yang campur aduk dalam dirinya. Di satu sisi, ia merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Cinta yang ia miliki untuk Tarzan kini telah membawa kehidupan baru ke dalam dunia mereka. Namun, di sisi lain, Nadia merasa takut. Bagaimana ia bisa melahirkan dan membesarkan anak di tengah hutan? Bagaimana ia bisa menjelaskan semua ini kepada keluarganya yang mungkin sudah mengira ia hilang atau bahkan meninggal? Pikiran tentang orang tuanya membuat Nadia semakin khawatir. Mereka pasti cemas menunggunya, berharap suatu hari dia kembali. Ketika Tarzan kembali ke rumah pohon dari berburu makanan, Nadia akhirnya memberanikan diri untuk memberitahunya. Dengan bahasa isyarat yang hati-hati dan beberapa kata sederhana yang telah mereka pahami bersama, Nadia mencoba menjelaskan bahwa ia sedang mengandung. Tarzan, meskipun tak sepenuhnya mengerti pada awalnya, melihat wajah Nadia yang bersemangat dan gugup. Ia mendekat dan meletakkan tangannya di perut Nadia, merasakan adanya kehidupan baru di sana. Tarzan mungkin tidak pernah mengenal cinta dalam bentuk pernikahan atau keluarga sebelumnya, tetapi momen itu membuatnya memahami bahwa hidupnya akan berubah selamanya. Dalam kebingungan dan kebahagiaannya, Tarzan menarik Nadia ke dalam pelukan hangat. Mereka saling berpelukan di bawah langit malam yang dipenuhi bintang-bintang, merasakan keajaiban cinta yang tak terucapkan. Namun, meskipun Tarzan merasakan kebahagiaan besar, Nadia tidak bisa menghilangkan rasa takut akan masa depan. Ia tahu bahwa hutan ini adalah rumah Tarzan, tetapi dia juga tahu bahwa dia harus kembali ke dunia asalnya, setidaknya untuk memberitahu keluarganya. Kehamilannya tidak bisa diabaikan. Nadia merasa bahwa dia perlu menghadapi dunia luar sekali lagi, dan meskipun sulit, dia harus meminta restu orang tuanya. Pada pagi berikutnya, Nadia memberitahu Tarzan bahwa mereka perlu meninggalkan hutan dan pergi ke tempat asalnya. Dengan penuh kebingungan,
Tarzan hanya bisa mengikuti kata-kata Nadia. Meskipun dia tidak sepenuhnya mengerti mengapa Nadia ingin pergi, dia mempercayainya. Mereka mulai bersiap untuk perjalanan panjang, meninggalkan hutan yang selama ini menjadi rumah bagi mereka. Ketika mereka akhirnya tiba di perbatasan hutan, Nadia melihat mobil-mobil yang lalu lalang, tanda bahwa mereka sudah dekat dengan peradaban. Ia merasa gugup, namun juga bersemangat. Nadia tidak tahu apa yang menunggu mereka, tetapi satu hal yang pasti, dia dan Tarzan kini terhubung oleh cinta yang kuat, dan cinta itu akan membawa mereka melewati tantangan apapun yang ada di depan. Setelah berhari-hari perjalanan melelahkan, Nadia dan Tarzan akhirnya tiba di tepi kota. Bagi Tarzan, segala sesuatu yang ia lihat terasa asing dan menakutkan. Bangunan tinggi, jalan beraspal, kendaraan yang melaju cepat, semuanya adalah hal yang belum pernah ia lihat sepanjang hidupnya di hutan. Nadia bisa melihat kebingungan dan ketegangan di wajahnya, namun dia memegang tangan Tarzan dengan erat, meyakinkan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Meski cemas, Nadia tahu ini adalah satu-satunya cara untuk memulai kehidupan baru mereka bersama dengan menghadapi kenyataan. Mereka berhenti di sebuah penginapan kecil. Nadia menyewa kamar untuk beberapa malam. Ia merasa perlu waktu untuk merencanakan langkah selanjutnya. Pertemuan dengan orang tuanya tidak akan mudah, dan dia ingin memastikan Tarzan tidak merasa terlalu tertekan menghadapi dunia baru yang sepenuhnya berbeda dari apa yang ia kenal. Tarzan tampak bingung dengan lingkungan sekitar, tapi dia tetap tenang selama Nadia ada di sampingnya. Setiap kali Nadia menjelaskan sesuatu, meskipun Tarzan tidak memahami semua kata-katanya, dia percaya pada wanita yang kini menjadi pusat hidupnya. Pagi berikutnya, dengan perasaan cemas bercampur tekad, Nadia menelepon orang tuanya. Suaranya gemetar ketika mendengar ibunya menjawab. Ibunya menangis lega ketika mendengar suara putrinya. "Nadia, kamu di mana? Kami sudah hampir putus asa mencarimu," seru sang ibu dengan penuh emosi. Nadia menenangkan ibunya dan memberitahukan bahwa dia baik-baik saja, tapi ada sesuatu yang sangat penting yang harus ia sampaikan. Dengan suara lirih namun mantap, Nadia menjelaskan bahwa dia telah bertemu seseorang, pria yang berbeda, namun sangat berarti baginya, dan bahwa dia sedang mengandung. Hening sejenak di ujung telepon. Menikah? Hamil? Ibunya hampir tak percaya dengan apa yang didengarnya. Nadia melanjutkan, kali ini lebih tegas, bahwa dia ingin membawa Tarzan untuk bertemu dengan keluarganya dan meminta restu mereka. Meskipun Nadia tidak tahu bagaimana orang tuanya akan bereaksi, dia merasa bahwa ini adalah langkah yang tepat untuk menjaga keluarganya tetap utuh. Ketika hari pertemuan tiba, Nadia dan Tarzan tiba di rumah keluarganya dengan hati yang berdebar. Rumah Nadia, yang besar dan mewah, tampak begitu berbeda dari kehidupan di hutan yang kini menjadi bagian dari dunianya. Tarzan, yang tampak tenang di luar, merasakan ketidaknyamanan yang jelas. Setiap suara mobil, dering telepon, dan sorotan mata orang yang lewat membuatnya merasa asing dan rentan. Namun, Nadia menggenggam tangannya erat, mengingatkan bahwa mereka akan melewati semua ini bersama. Saat pintu terbuka, ibunya langsung memeluk Nadia dengan erat, air mata membasahi pipinya. Ayah Nadia, seorang pria tegas namun bijaksana, berdiri di belakang dengan wajah serius namun penuh pertanyaan.
Ketika mereka akhirnya melihat Tarzan, semua orang terdiam. Sosok Tarzan yang kuat dan liar, dengan rambut panjang dan pakaian sederhana, jelas terlihat tidak seperti pria yang diharapkan keluarga Nadia. Ibunya tampak terkejut dan bingung, sementara ayahnya menatap Tarzan dengan tatapan analitis, mencoba menilai siapa pria ini yang datang bersama putrinya. Nadia mengambil napas dalam-dalam dan mulai bercerita. Ia menceritakan bagaimana ia terpisah dari tim penelitiannya, bagaimana Tarzan menyelamatkannya dan merawatnya saat dia terperangkap di hutan, dan bagaimana mereka akhirnya saling jatuh cinta. Ia menjelaskan bahwa meskipun Tarzan berbeda dari orang-orang yang mereka kenal, dia memiliki hati yang besar, naluri pelindung yang kuat, dan telah menunjukkan lebih banyak cinta daripada yang bisa ia bayangkan. Nadia berbicara dengan penuh ketegasan, menunjukkan kepada orang tuanya bahwa pilihannya bukanlah sesuatu yang main-main. Ketegangan di ruangan itu terasa berat, hingga akhirnya ayah Nadia berbicara. "Nadia, ini sangat tidak terduga. Bagaimana kamu bisa yakin bahwa pria ini bisa menjaga kamu dan anakmu? Kamu berasal dari dunia yang sangat berbeda. Bagaimana kalian bisa hidup bersama?" Suaranya terdengar penuh kekhawatiran namun masih terjaga. Nadia tersenyum, menggenggam tangan Tarzan lebih erat. "Kami mungkin berasal dari dua dunia yang berbeda, tapi cinta kami nyata. Tarzan telah membuktikan bahwa dia bisa menjaga dan melindungiku. Dia mengorbankan kenyamanannya di hutan, datang ke sini, ke dunia yang asing baginya, hanya demi bersamaku. Jika itu bukan cinta yang sejati, aku tidak tahu apa lagi yang bisa disebut cinta." Kata-kata Nadia menggema di ruangan itu. Ibunya menangis pelan, sementara ayahnya tetap terdiam, merenung. Tarzan, meskipun tidak memahami percakapan sepenuhnya, merasakan ketegangan di ruangan itu. Dia menatap Nadia, matanya penuh keyakinan dan kepercayaan. Tarzan tahu bahwa dunia ini tidak mengenal dirinya, tapi dia percaya pada Nadia. Itu cukup untuk membuatnya tetap berdiri tegak. Akhirnya, setelah keheningan yang terasa seperti berjam-jam, ayah Nadia menghela napas panjang dan berjalan mendekat. Ia menatap Tarzan dalam-dalam, lalu beralih kepada Nadia. "Jika kamu yakin ini adalah yang terbaik untukmu, Nadia, maka kami akan mendukungmu. Kami hanya ingin kamu bahagia, dan jika pria ini bisa memberikan kebahagiaan itu, maka dia diterima di keluarga kita." Nadia menghela napas lega, air mata kebahagiaan mulai mengalir di pipinya. Ibunya, meski masih terkejut, ikut tersenyum dan memeluk Tarzan dengan canggung namun penuh kehangatan. Beberapa bulan kemudian, Nadia dan Tarzan resmi menikah di sebuah upacara kecil di halaman belakang rumah keluarganya. Meski upacara itu sederhana, cinta yang mereka miliki satu sama lain memancar dengan jelas. Semua tamu yang hadir bisa melihat bagaimana keduanya saling melengkapi, meskipun mereka berasal dari dunia yang begitu berbeda. Tidak lama setelah pernikahan mereka, Nadia melahirkan seorang bayi laki-laki yang sehat. Kehadiran anak itu membawa kebahagiaan baru bagi semua orang, terutama bagi Nadia dan Tarzan. Tarzan, yang tadinya tidak pernah mengenal dunia manusia, kini merasa lebih terhubung dengan keluarga baru yang telah ia bentuk. Meski ia masih rindu akan alam liar yang dulu menjadi rumahnya, Tarzan tahu bahwa rumah sejatinya kini adalah bersama Nadia dan anak mereka. Orang tua Nadia, yang awalnya ragu-ragu,
akhirnya merestui pernikahan itu sepenuhnya. Mereka melihat bagaimana Tarzan berubah menjadi suami yang setia dan ayah yang penuh kasih. Bagi Nadia, cinta mereka adalah pembuktian bahwa meskipun mereka datang dari dunia yang berbeda, cinta sejati bisa mengatasi semua rintangan. Mereka hidup bahagia, menciptakan keluarga yang kokoh di antara dua dunia yang dulunya terasa begitu terpisah.